Sejauh yang kita tahu, sejauh ilmu kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat setelah bulan Ramadan selesai, itu tidak ada yang namanya halal bihalal. Seperti yang menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat kita sekarang, di mana berkumpul, saling bermaaf-maafan. Acara itu dibuat dan ditaja setiap bulan Syawal, saling bermaaf-maafan, dan kemudian kadang-kadang diadakan pengajian juga. Intinya sebagai sebuah rutinitas yang dikerjakan di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Halal bihalal yang dilakukan dan dilestarikan oleh kaum muslimin di Indonesia ini adalah merupakan tradisi yang sangat baik, tradisi yang mungkin di tempat lain atau di negara lain belum tentu ada tradisi seperti ini. Oleh karena itu, jika termasuk jenis tradisi, maka hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Sebagaimana kaidah yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya disebutkan al-aslu fil adati al-ibahah. Jadi asal bahwasanya dari adat atau tradisi itu adalah hukum asalnya boleh. Oleh karena itu, sesuatu yang hukum asalnya boleh itu tidak membutuhkan dalil atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membolehkannya. Sehingga sebagian pihak yang membahas masalah ini, membahas masalah tradisi halal bihalal, itu kemudian melebar pembahasannya, meminta dalil, menuntut dalil atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan sesuatu yang sangat keliru. Jadi dari awal sudah membahas tradisi, tetapi kemudian minta dalil ataupun contoh dari Nabi untuk membolehkannya. Ya, padahal sudah kita sebutkan tadi bahwasanya asal tradisi atau adat itu hukum asalnya adalah diperbolehkan, sehingga tidak butuh dalil untuk membolehkan atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membolehkannya. Esensi daripada halal bihalal sesuai namanya, ya, halal bihalal. Halal dengan halal itu maksudnya apa? Mungkin kalau diterjemah bebas itu halal bihalal itu kosong-kosong, ya, kosong dengan kosong. Artinya halal bihalal itu merupakan rangkaian acara, ya, di mana kaum muslimin sejumlah orang itu berkumpul di satu tempat untuk saling memaafkan, ya, saling memaafkan, saling meminta maaf dan memaafkan. Maka istilahnya halal bihalal, ya, artinya saling menghalalkan, begitu kalau diterjemahkan bebas, saling menghalalkan atau kosong-kosong, mengkosongkan, ya, memaafkan saudaranya di momen hari raya, terhadap apa yang dilakukan oleh saudaranya. Lah, memang benar bahwasanya meminta maaf itu tidak harus pas hari raya, karena kita kaum muslimin yang mengamalkan, ya, mayoritas umat Islam di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu juga tidak pernah mengharuskan bahwasanya meminta maaf itu harus pas di hari raya. Tapi kaum muslimin hanya memanfaatkan momen hari raya untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Jadi kita tidak mengharuskan. Kaum muslimin kita sekalian kalau berbuat salah di luar hari raya juga minta maaf di luar hari raya. Tapi momen itu atau momen hari raya itu momen yang sangat bagus sekali. Momen di hari itu banyak hati-hati yang mudah tersentuh, banyak hati-hati yang lunak, banyak hati-hati yang kemudian mau membuka diri, banyak hati-hati yang kemudian mau meminta maaf, gentle, tidak lagi malu
untuk meminta maaf yang mungkin di lain waktu masih gengsi ataupun tidak mau minta maaf dan seterusnya. Maka momen ini sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Setidaknya tentu itu masih sangat lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Walaupun tuduhan kalau mereka yang memanfaatkan momen ini seakan-akan dituduh minta maaf hanya di hari raya. Tuduhan ini juga sudah salah, karena kaum muslimin kita sekalian ketika berbuat salah di luar hari raya juga minta maafnya di luar hari raya. Tapi memanfaatkan momen ini itu juga sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali, setahun tidak pernah minta maaf, itu jelek. Itu sesuatu yang sangat tidak bagus ya. Sehingga ketika ada momen itu, minimal itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebagaimana kalau ada kaum muslimin di bulan Ramadan ya, yang sebelumnya tidak pernah ke masjid sama sekali, kemudian di Ramadan mau ke masjid, ya itu tidak boleh kita salahkan. Itu masih lebih baik daripada tidak ke masjid sama sekali seumur hidupnya. Jadi kita melihatnya seperti itu. Kemudian masalah perintah dan anjuran meminta maaf atau saling memaafkan ini kan sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Allah tidak membatasi harus di waktu tertentu dan di tempat atau momen tertentu. Kalau mutlak itu di dalam kemutlakannya itu kan semua waktu boleh dilakukan, termasuk waktu yang boleh dilakukan berarti di momen hari raya. Al-amru dalam kaidah disebutkan ya, al-amru al-mutlaku yu'khadu ala itlaqihi hatta ya'tiya ma yuqayyiduhu fi syar'i. Jadi perintah mutlak itu diambil sesuai kemutlakannya sampai ada dalil yang membatasi kemutlakan itu di dalam syariat Islam. Nah, sekarang kita bertanya kepada kelompok orang, atau tepatnya segelintir orang karena cuma sedikit, yang membid'ahkan, yang mempermasalahkan halal bihalal itu, dalilnya apa melarang halal bihalal? Saling memaafkan di hari raya itu. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika melakukan itu ya, ketika melakukan itu adalah dalam kondisi telah berdasarkan kepada dalil baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadits yang datang mutlak. Kita lakukan di momen hari raya, kita minta maaf, di luar hari raya juga kita maaf ya, dimanapun kita minta maaf, dan kita juga melakukan permohonan maaf dan saling memaafkan di hari raya. Itu. Coba dalilnya apa? Justru kalian yang mempermasalahkan halal bihalal ini justru yang dimintai dalil, mana larangannya, karena kita melakukan, kaum muslimin melakukan sesuatu yang sudah boleh. Pertama itu tradisi, nomor dua minta maaf atau saling memaafkan itu perintahnya mutlak. Mutlak itu diantara jenis kemutlakan waktu yang dikandung oleh dalil-dalil mutlak itu adalah berarti di hari raya, karena kita itu minta maaf di hari raya dan juga minta maaf di luar hari raya. Seperti misalkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, dari hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW sabda, "Man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun waladir hamun," ila akhir hadis. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik dari sisi kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah dia minta maaf hari itu. Minta maaf hari itu darinya. Ya, sebelum dinar dan dirham itu sudah tidak berguna lagi. Nanti di yaumul qiyamah. Ya, di sini Nabi memerintah untuk meminta penghalalan. Nah, dari sini ini dalil halal bihalal. Saling menghalalkan begitu sebenarnya. Oh, halal bihalal itu ada dalilnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, falyatahallalhu minhul yauma gitu ya. Jadi yang belum tahu dalil halal bihalal, ini kita kasih tahu. Dalil halal bihalal itu ada hadisnya dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau kita punya kesalahan, kita punya kezaliman kepada sesama manusia, maka mintalah penghalalan dari orang tersebut.
Ya, kalau dosa kita kepada Allah ringan, kita bertaubat selesai. Tapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, tidak bisa, kecuali harus minta penghalalan, gitu kan. Dan di sini Nabi menyatakan mintalah penghalalan darinya al-yauma, hari itu juga. Artinya apa di sini? Bukan berarti Nabi SAW itu mengkhususkan pas kita berbuat salah, pas hari itu juga harus minta maaf. Bukan begitu. Ini hanya dzikru ba'dhi afrodil am. Nabi itu sedang menyebutkan sebagian dari sesuatu yang umum, gitu. Artinya kalau kita misalkan berbuat salah hari ini, kemudian seminggu setelahnya baru minta maaf, juga boleh. Kita berbuat salah di luar hari raya, minta maafnya di hari raya, juga boleh. Begitu maksudnya, ya. Jadi tidak ada pembatasan dalam hal minta maaf. Nah, saya akan uji konsistensi, ya. Orang-orang yang melarang halal bihal atau saling memaafkan di hari raya itu saya uji konsistensinya juga. Misalkan ada orang berbuat salah di hari raya, di pagi hari, di hari raya dia berbuat salah. Itu apakah kemudian dia tidak boleh juga minta maaf langsung di hari itu kepada yang disalahi atau dizolimi? Kalau kalian berpendapat meminta maaf di hari raya itu adalah hukumnya bid'ah ataupun dilarang, berarti tidak boleh. Nah, terus kapan? Jangan-jangan besok setelah hari raya dia sudah meninggal. Ya, berarti Anda tidak konsisten. Kalau Anda mengatakan boleh, berarti tidak konsisten. Kalau tidak boleh, Anda menabrak dalil yang mengharuskan ketika kita berbuat salah itu segera minta maaf, ya. Menganjurkan segera minta maaf. Tetapi kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah yang membolehkan meminta maaf kapanpun, termasuk kapanpun itu di hari raya, berarti itu konsisten. Berbuat salah dimanapun, kapanpun, minta maaf itu diperbolehkan. Dan juga sebenarnya masalah ini tidak ada masalah, yang seandainya pun mengkhususkan juga tidak ada masalah. Dalil mengkhususkan itu di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ya'ti Masjid Quba kula sabtin. Nabi itu setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba, ya, masyan warakiban, jalan kaki ataupun naik kendaraan. Kemudian di situ Nabi SAW itu adalah melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Itu setiap hari Sabtu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dari hadis ini ada satu hukum yang bisa kita ambil, akan bolehnya taksis ba'dil ayyam, bolehnya mengkhususkan sebagian hari, ya, untuk melakukan ba'di al-a'mal as-salihah, sebagian amal-amal saleh, wal mudawamah ala dzalik, dan juga melakukan itu secara kontinu. Jadi mengkhususkan hari tertentu, ya, dengan satu amalan atau aktivitas tertentu itu diperbolehkan. Apa ada dalilnya? Ada dalilnya dari dalam Sahih Al-Bukhari, dari hadis sahabat Abdullah bin Umar, dan dalam riwayat itu disebutkan juga bahwasanya Abdullah bin Umar melakukan itu, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan keterangannya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi semua ada dalilnya. Halal bihalal dalilnya tadi ada dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, mengkhususkan hari tertentu dengan satu amal tertentu juga diperbolehkan. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar dengan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dengan demikian, halal bihalal itu tradisi yang sangat baik dan sangat bagus untuk dilestarikan oleh kita semuanya. Dan alhamdulillah umat Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mengamalkan ini dan melestarikan akan tradisi yang bagus ini, ya. Kendati ada pihak-pihak atau tepatnya segelintir orang yang membid'ahkan, mengharamkan, menyalahkan dan seterusnya, tapi alhamdulillah itu la yu'athir, tidak memberikan pengaruh yang signifikan, hampir-hampir tidak diikuti. Seandainya ada yang mengikuti orang-orang seperti ini, hanya kelompoknya saja yang cuma beberapa gelintir orang itu. Ini menunjukkan juga
bahwasanya kaum muslim itu semakin cerdas, tidak mudah terprovokasi oleh berbagai propaganda atau jargon-jargon tertentu yang tidak jelas dari kelompok-kelompok yang tidak jelas juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus di atas kebaikan syariatnya. Mungkin kalau perlu yang dibenahi hanya dari sisi misalkan di halal bihalal itu jangan sampai ada hal-hal yang dilanggar dari hukum syariat, seperti misalkan jabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahram, ya, itu saja yang dibenahi, ya. Itu pun pelan-pelan cara membenahinya karena orang awam itu belum tentu paham masalah itu. Tapi setidaknya kita berusaha, kalaupun belum ya sabar, itu perlu proses waktu yang lama, ya. Tapi jangan tradisinya yang dihilangkan, itu bahaya karena tradisi itu sudah mengakar kuat. Kalau dihilangkan itu nanti bahaya. Apalagi nanti kita meninggalkan tradisi. Ketika kita meninggalkan tradisi itu nanti akan berpotensi besar menimbulkan kekacauan, fitnah di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin, di tengah karib kerabat dan seterusnya. Ya, akan timbul salah paham atau bahkan permusuhan dan seterusnya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kata Imam Syafi'i, ya, tarku al-adati dzambun mustahdatsun. Jadi meninggalkan adat yang baik itu termasuk satu perbuatan dosa yang diada-adakan. Bahaya itu. Dalam Al-Adab Syar'iyyah disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali, la yanbaghi al-khuruj min adatin nasi illa fil haram. Tidak seyogianya seorang itu keluar dari tradisi yang sudah ada di masyarakatnya, tradisi yang baik, ya, kecuali dalam masalah yang haram. Kalau masalah-masalah yang haram jelas ya kita tidak boleh ikut tradisi itu, tapi kalau yang bagus ya jangan sampai kita meninggalkan tradisi atau kita menyelisihi tradisi itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.